Mari saudara, kita ambil waktu sejenak, sebentar, tutup matanya. Saudara yang ikut ibadah, mari sembah Dia. Katakan, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah jiwaku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap lagi kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tenangkan ya Tuhan jiwa setiap anak-anak. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Biar urapan kasih ini mengalir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan untuk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya senang sekali pada pagi Minggu yang cerah ini bisa sharing lagi dan berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang, judul khotbah saya adalah pentingnya membangun kesadaran, ya, dikasihi oleh Tuhan. Ini penting sekali saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 20 maksud saya. Kita akan baca sama-sama Ibu Bapak. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sehingga sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, ini adalah doa daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berdoa supaya, ya kan? Yaitu apa saudara? Dia berdoa supaya kita bisa memahami, merasakan, menyadari, mengetahui, saudara, betapa besar, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus berdoa secara khusus saudara. Kenapa kok Paulus berdoa? Untuk supaya kita ini bisa memahami, mengenal, merasakan dan menyadari, ya kan, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang apa saudaraku? Kasih yang lebar, yang panjang, yang tinggi dan dalam, saudaraku. Ya kan, bahkan dia berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan kasih, saudaraku. Kenapa? Di ayat 20 ini kuncinya, saudaraku. Ya, di mana ada kasih Allah, di situ pasti akan ada apa? Kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, di sana pasti ada apa? Mujizat dan berkat Allah. Saya ulangi saudaraku. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata di dalam Kristus Yesus. Allah tuh mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Ya. Bukan karena kita baik, karena kita kaya, karena kita berprestasi. Allah mengasihi kita karena memang sifatnya Allah, karena karakternya Allah. Allah mengasihi kita karena Alkitab katakan apa? Allah adalah kasih. Saudaraku yang Kristus, Allah adalah kasih. Ya kan? Sedangkan manusia ini adalah ciptaan Allah. Sebenarnya gini saudara, saya ulangi lagi. Di mana ada kasih Allah, di situ akan ada apa? Kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, di sana pasti akan ada apa? Mujizat dan berkat. Ya kan? Jadi kesimpulannya apa nih? Saya mau kasih tahu gini, kasih Allah adalah habitat. Habitat itu adalah lingkungan hidup yang ideal bagi manusia.
Manusia akan hidup dalam potensinya yang maksimal apabila ia hidup dalam lingkungannya yang ideal atau habitatnya. Saya mau kasih tahu gini saudara, kayak Raja Wali. Itu kan menjadi binatang yang hidup dalam potensi yang maksimal. Apabila Raja Wali itu berada bisa terbang di udara bebas, itu namanya habitatnya. Habitat ikan paus, saudara, ada di lautan lepas. Saya tuh punya video, saudara. Itu videonya tuh 26 detik. Bisa ditayangkan enggak videonya? Nah, video ini tuh menceritakan, saudara. Lihat sini. Itu saudara lihat, ada burung Raja Wali. Di kakinya itu ikan hiu. Saudara lihat sini. Ketika ikan hiu yang ganas itu keluar dari habitatnya, ia menjadi makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Saudara lihat situ. Ya kan? Saudara lihat sini. Ya. Singkat saja. Ya kan? Tapi sebaliknya Raja Wali, dia berada di habitatnya. Saudara, udara bebas. Dia bisa memangsa daripada musuhnya. Hari ini saya mau bagikan satu hal tentang gini. Karena manusia tuh habitatnya adalah kasih, bukannya benci. Bukan kebencian, tapi adalah kasih. Makanya dalam Matius 7 ayat 6 itu ada satu perumpamaan. Saya dapetin pewahyuan ini saudaraku. Matius 7 ayat 6. Yang berkata, Yesus sendiri yang berkata begini, Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing. Jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing. Matius 7 ayat 6. Dan jangan kamu melemparkan apa? Mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Ya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ayat ini saya yakin saudara, mengacu pada kesanggupan yang Tuhan berikan, ya kan, kepada kita untuk apa? Hidup di dalam kasih atau hidup mengasihi. Kalau saudara dan saya hidup dalam kasih, kita hidup di dalam habitat, lingkungan ideal. Di dalam kasih itu ada apa saudara? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah lingkungan ideal sehingga kita bisa punya ada potensi yang maksimal. Di mana ada kasih, di situ ada kekuatan, di situ ada kuasa. Katakan amin saudaraku. Nah, jadi gini, Tuhan lu kasih kesanggupan kita untuk ini loh habitat kamu. Hidup dalam kasih. Kalau kita dikasih kesanggupan untuk hidup dalam kasih. Alkitab kan, kalau kita tidak mau hidup menolak untuk hidup dalam kasih, kita menolak dengan cara apa? Kita memberi barang kudus kepada anjing. Anjing dan babi itu lambang daripada apa? Roh jahat. Saudaraku, ya. Kita ambil barang kudus, itu apa? Lambang apa? Mutiara lambang apa? Barang kudus semua. Kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Saudara, ya kan? Kita lemparkan, artinya kita tidak mau hidup dalam kasih. Tidak mau hidup dalam kasih. Mau hidupnya dalam kebencian. Hidup dalam kemarahan. Hidup dalam kejahatan. Maka kita sedang melemparkannya itu ke anjing dan babi atau roh jahat. Saudara tahu gak akibatnya apa? Di sini dibilang, kita sedang membuka pintu bagi iblis. Untuk menginjak-injak barang kudus itu. Lalu berbalik mengoyakkan kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita bertekad untuk hidup di dalam kasih Kristus, maka kita menutup pintu bagi iblis. Kita memiliki perlindungan terhadap serangan roh jahat. Dan kita membuka pintu bagi Tuhan untuk campur tangan dan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa penting hidup dalam kasih? Salah satu tindakan hidup dalam kasih adalah apa saudaraku? Tidak membencinya lagi. Tidak menyimpan lagi kesalahan orang itu. Yang saudara kita bisa mengampuni orang itu. Pada saat kita berhidup dalam kasih, kita sedang menutup pintu bagi siapa? Bagi iblis. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam perlindungan terhadap kuasa-kuasa gelap. Jadi oleh karena itu saudara, pentingnya membangun kesadaran bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sebab jika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita,
maka kita akan percaya bahwa dia pasti melakukan apapun bagi kita, sekalipun hal itu nampaknya mustahil. Saya kasih contoh saudara, karena kasihnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena kasihnya dia juga bisa membangkitkan kehidupan saudara. Katakan amin. Apapun aspek hidup saudara. Karena kasihnya Yesus menyembuhkan orang kusta. Karena kasihnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena kasihnya Yesus rela merendahkan diri untuk apa saudara? Dianiaya, dihina, mati disalib untuk menebus dosa kita. Dan oleh kasihnya Yesus mencurahkan Roh Kudusnya untuk diam dan menyertai kita. Hari ini saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin membagikan kepada saudara. Mengapa kita perlu memahami dan membangun kesadaran, ya kan, dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama saudara, saya ingin bagikan sini. Apabila kita menyadari, apabila kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kasih itulah yang akan melenyapkan ketakutan. Katakan amin saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Alkitab di sini menjelaskan bahwa di dalam ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan tidak bisa dilawan dengan keberanian, saudara. Ketakutan hanya dapat dilenyapkan oleh apa? Kasih Kristus. Saudaraku, saya teringat dengan seorang, ya kan, hamba yang menerima 1 talenta. Ya kan? Sikap seorang hamba yang menerima 1 talenta menjelaskan betapa mengerikannya dampak dari seseorang yang dikuasai oleh ketakutan, saudara. Hamba yang punya menerima 1 talenta, itu hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Dampaknya apa saudara? Ia kehilangan kuasa pelipat gandaan. Ia kehilangan segala miliknya. Bahkan ia dilemparkan ke dalam kebinasaan. Betul saudara ya? Ketakutan mengandung hukuman. Coba kita lihat ayatnya di sini. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Saya ingin ajak ibu bapak perhatikan ayat ini. Ya, perhatikan ayat ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, pada waktu ini untuk diminta pertanggungjawaban. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Manusia yang kejam. Dia bilang apa? Manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Menuai tempat ini maling. Saudara, misalnya kita ya kan metik buah jambu milik daripada pohon orang, kita ambil, itu namanya maling, namanya menuai di tempat di mana kita tidak menabur. Jadi saudaraku yang lihat, terus sudah katakan, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini bicara tentang apa? Tidak, ya kan, mengambil bunga, mengambil duit di mana Tuhan tidak investasikan. Ini bicara tentang dunia perbankan, dunia keuangan dan dunia pertanian. Saudaraku yang Yesus. Terus ayat 25 lihat lagi. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi orang yang dikuasai ketakutan, orang ini biasanya lihat orang lain tuh jahat, lihat orang lain tuh membenci dia. Dia selalu menganggap dirinya tuh korban kejahatan. Ketika kita selalu dapat punya narasi itu selalu mengucapkan kata-kata. Banyak orang benci aku, banyak orang gak suka aku, Tuhan mungkin marah sama aku. Pada saat itu sebenarnya kita tuh seperti ikan hiu yang keluar dari habitat. Sehingga kita menjadi makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Ibu bapak bisa nangkep di sini, katakan amin. Nah ini bahayanya. Hari ini saya ingin ajak ibu bapak menyadari bahwa kalau kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kasih itulah yang akan melenyapkan segala ketakutan kita.
Katakan amin. Nah, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego ini menjelaskan kenapa mereka kok berani menentang perintah Raja Nebukadnezar untuk dia tidak mau nyembah patungnya. Kenapa kok mereka tidak takut dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Apa yang membuat mereka kok bisa berani menentang perintah raja? Dia tidak mau nyembah patungnya. Dia tidak takut dilempar dalam dapur api yang menyala-nyala. Jawabannya sudah tahu ya. Karena mereka memiliki kesadaran. Mereka memiliki kesadaran bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka percaya dan mengerti bahwa Allah mengasihi mereka. Bahwa Allah ada di pihak mereka. Sehingga dia bisa kata bahwa aku percaya kok Allah yang mengasihi aku sanggup melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala. Aku percaya kok Allah yang mengasihi aku ya kan akan apa namanya? Sanggup dan akan melepaskan. Tapi seandainya tidak, seandainya dia tidak melepaskan aku tidak akan nyembah karena aku tahu, aku kenal Allahku. Saudaraku, 3 pemuda ini, saudara, dia tidak nyembah. Mereka dimasukin dalam dapur api. Dan betul, menurut saudara, pikirannya dia, bahwa Allah mengasihi dia. Maka Allah menyertai dia di dalam dapur api yang menyala-nyala. Yang dilempar 3 orang, yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar berapa orang? 4 orang. Katakan amin. Akhirnya Nabi Nebukadnezar siapa? Suruh mereka keluar 3 orang ini. Akhirnya 3 orang ini dibawa apa saudara? Diberikan apa? Diberikan hadiah kekayaan. Diberikan jabatan. Bahkan Nebukadnezar memberikan pengumuman bahwa setiap rakyat harus hormati Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Satu lagi saya mau kasih tahu saudara. Kasih yang melenyapkan ketakutan ini. Yaitu apa? Seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Pertanyaannya gini, kenapa perempuan pendarahan ini berani menjamah ujung jubah Tuhan Yesus? Mengapa perempuan ini tidak takut menerima hukuman menurut hukum Taurat kalau pegang jubah? Karena perempuan ini memiliki kesadaran bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi dia, maka dia percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Yang mengerti katakan amin. Saya mau jelaskan saudaraku, sebenarnya perempuan ini tuh ya, perempuan pendarahan tuh menurut hukum Taurat, Ibamat pasal 21. Saudara, aturannya adalah dia sebagai perempuan yang dinyatakan sebagai seorang yang najis. Seorang yang najis itu seperti orang yang di bawah kutuk. Kutuknya 4 jenis saudara. Kutuk rohani, di mana dia tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Kutuk secara jasmani, ya dia mengalami sakit pendarahan. Kutuk secara sosial, dia dikarantina. Dia diisolasi. Dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Karena dia najis saudaraku. Yang keempat, kutuk secara ekonomi. Saudara, apa yang dia punya itu habis untuk apa namanya? Untuk berobat, untuk dia makan. Tapi dia gak bisa dapatkan uang itu. Karena dia tidak bisa berhubungan dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Kristus. Tetapi kita melihat bagaimana kasih Allah. Pada saat dia mau menyadari, aku dikasih. Dia mengerti, dia percaya ada Allah yang mengasihi dia. Alkitab katakan saudara dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Ia sudah berobat keliling dokter, namun keadaannya makin buruk. Kabar baiknya, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Saudaraku, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudaraku yang kasih Kristus, ini yang pertama. Kasih Kristus melenyapkan ketakutan. Pada saat saudara merasa, saudara mengerti, saudara punya Tuhan yang mengasihi saudara. Saya percaya, saudaraku, kasih itu akan melenyapkan ketakutan kita. Pada saat ketakutan dilenyapkan, maka hukuman atau kutuk pun akan lenyap. Atmosfer iman terbangun,
maka berkat Allah akan mengalir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Semua damai di hidupku mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Pertanyaannya gini saudara, kapan kita bisa merasakan bahwa kita ini dikasihi Tuhan? Kapan kita bisa merasakan kasih Kristus itu memenuhi kita? Saudara, Roma 5 ayat 5 katakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya begini, kita bisa merasakan kasih Kristus ketika kita berada di dalam hadirat Allah. Kita bisa berada di hadirat Allah ketika kita datang sujud menyembah. Di dalam kasih-Nya, di dalam hadirat-Nya, ketakutan, hukuman, dan kutuk itu dilenyapkan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Kita hampir tiap hari kita masuk ikut ada program menara doa online saudara tiap malam. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Kita rasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Tadi juga waktu nyembah, saya rasakan hadirat Allah kuat. Pada waktu kita rasakan hadirat Allah, disitulah sebenarnya kita merasakan apa? Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, pertanyaannya gini saudaraku. Lagi, gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan, ya kan? Melipat gandakan rasa dikasihi oleh Tuhan. Saya tuh secara pribadi saudaraku yang ke-11, kalau saya rasa, ya kan, wah ini saya butuh kekuatan yang baru nih. Saya butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Caranya gimana saudara? Saya suka bicara sama diri saya. Saya bilangnya begini, Sabta, Tuhan Yesus tuh baik sama kamu. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sabta, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik sama kamu. Karena dia baik. Dia baik karena dia mengasihi kamu. Terus saya omong saudaraku. Saya omong sama dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya omong sama diri saya. Segala kebutuhanmu sudah disediakan Tuhan di atas kayu salib. Segala kebutuhanmu Sabta. Kebutuhan kamu pribadi, keluarga, pelayanan. Itu sudah disediakan Tuhan di atas kayu salib. Kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Kadang tuh ngomong sendiri begitu ya, bisa meledak emosi. Nangis. Satu jemaat cerita, saya bilangnya istilahnya jemaat YouTube ya. Jemaat GBI cabang YouTube. Bersaksi, Pak Sabta, saya ikutin pengajaran Bapak untuk bisa membangun kekuatan iman. Karena bangun iman tuh bangun kasih, merasa dicintai ya. Yaitu saya coba
dengan berbicara sama diri saya. Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu tertekan jiwaku? Percayalah. Berharaplah sekali lagi sama Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya bicara Pak. Saya omong. Suruh kuatin. Kuat. Ya kalau saya bicaranya ini. Tuhan tuh baik dan lain sebagainya. Saudara, dia bilang dia juga meledak. Dia nangis. Waktu saya nangis ada satu ganjel yang keluar plong. Tidak lama kemudian. Dia bilang, saya tuh dapat order. Dapat pekerjaan. Dapat satu proyek. Yang pada akhirnya uangnya ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Yang kedua, untuk biaya-biaya anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Itu tanpa diduga. Itu sekolah memberikan diskon buat dia. Dia melihat adanya banyak kebaikan. Kapan tuh? Saat kapan? Saat bicara sama diri sendiri. Saudaraku, kalau kita mau melipat gandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu kita merasa dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita tuh rasa kita sedang membangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Kita sedang membangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Itu saudara, ketika ada kekuatan kita dalam Tuhan, maka kekuatan ini yang melenyapkan ketakutan, kegelisahan kita. Kita bisa percaya sama Tuhan. Saya ingin ajak saudara, omong lagi sekali lagi. Yuk 4 hal ini. Mau gak saudara bicara sama diri sendiri? Katakan sama dengan saya, Tuhan Yesus baik sebab Dia mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kebutuhan saya telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya adalah anak Tuhan yang memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Saudara tutup matanya. Terima urapan kasih. Bapak, jamah anak-Mu ini. Jamah anak-Mu ini. Terima urapannya saudaraku. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Engkau dikasihi nak. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak menghukum. Terima urapannya, terima dalam nama Yesus. Engkau boleh nangis, terima urapan kasihnya. Dalam nama Yesus. Oh yalah, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang setia. Saudara boleh berdoa sekarang, doa. Apa yang menjadi ketakutanmu? Engkau takut untuk masa depan anak-anakmu kan? Doa saudara, doa. Mungkin kau sedang khawatir dengan penyakit yang sedang kau alami. Serahkan ke Tuhan yang mengasihimu. Katakan, Tuhan, aku takut Tuhan, tapi aku percaya Engkau yang mengasihi aku. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Oh yalah, makasih yalah, bala. Mungkin kau khawatir dengan keuangan, dengan bisnismu. Seringkali ketakutan, apa yang kita takutin belum tentu itu terjadi. Oleh hari ini Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus terangi hati setiap anak-anak-Mu, sehingga supaya kami bisa mengerti betapa hebat kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang kedua, saudara, kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kasih Tuhan itu menggerakkan iman kita untuk bekerja. Jadi iman itu bisa bekerja karena kasih. Galatia 5 ayat 6 katakan, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oleh karena kita ngerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saudaraku, ini penjelasan bahwa iman bekerja oleh kasih. Saya mau kasih contoh tentang kisah Abraham, saudaraku. Kisah Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 5, saudaraku, ini satu pernyataan atau perkataan Abraham yang menunjukkan bahwa Abraham ini punya kasih Allah di dalam dirinya. Kasih inilah yang menggerakkan imannya. Jadi iman itu bekerja karena kasih. Lihat saudaraku, kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara perhatikan. Di ayat yang pertama, Alkitab katakan saudaraku sebenarnya bahwa Tuhan tuh menguji Abraham. Tuhan meminta Abraham untuk membawa Ishak, anak yang dikasihinya, menjadi apa? Korban, bakaran. Saudara, artinya Ishak harus dipersembahkan, dibunuh, dibakar, sampai habis jadi abu. Saudaraku, tapi saudara di kaki gunung, sebelum dia naik ke atas gunung, saudara mempersembahkan korban. Apakah perkataan daripada Abraham? Abraham dia berkata bahwa kamu tinggal di sini. Ya kan, dengan kalian ini. Aku beserta anak ini bersama Ishak akan naik ke sana. Kami akan apa? Sembahyang, worship. Sesudah itu kami akan kembali lagi. Dia bersama Ishak kembali lagi. Saya mau tanya sama saudara, Abraham tuh kembali lagi gak sama Ishak? Kembali. Sekarang apa yang menyebabkan Abraham bisa percaya bahwa ia beserta Ishak, anaknya akan turun kembali dari Gunung Moria? Saudara tahu gak apa yang? Kasih. Kasih dia sama Tuhan. Ada kasih Tuhan dalam diri dia. Sehingga iman Abraham itu bekerja oleh karena ada kasih Allah. Yang ngerti katakan amin. Abraham percaya dan mengerti bahwa Allah tuh sangat mengasihi dia. Dia udah tahu Allah tuh sangat mengasihi dia. Dia kenal sama Allahnya. Dampaknya apa saudara? Karena dia tahu bahwa Allah sangat mengasihi dia. Nih, saya lihat tangan saya nih. Saudara lihat ini. Allah sangat mengasihi dirinya. Sekarang responnya dia kepada kasih Allah adalah dia responnya dengan kasih juga dong. Apa responnya? Ketaatan Abraham melakukan perintah Allah. Ada responnya terhadap kasih Allah. Katakan amin saudaraku. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Ya, saya pakai bahasa sehari-hari gini. Kita ini bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tahu, kita mikir nih, di sini mikir kita ngerti Tuhan mengasihi saya. Maka apapun yang dia perintahkan, kita punya keberanian untuk melakukan. Katakan amin. Ya seperti saudara juga sama anak saudara. Saudara sama cucunya. Saudaraku, kalau saudara mengasihi anak, mengasihi cucunya, mengasihi orang dikasihi, pasti apapun yang dia perintahkan, dia minta, kita akan coba untuk turuti.
Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi saya tuh dapetin gini. Kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kasih itulah yang menyebabkan kita bisa mentaati perintah Tuhan. Ketika kita mentaati perintah Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan akan bekerja, melakukan mujizat dan perbuatan ajaib di dalam hidup kita. Startingnya harus kasih. Kalau orang, ya startingnya harus kasih. Karena kita tahu kita dikasihi Tuhan. Ketika dia kasih perintah kita, kasih ini yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan itu. Pada waktu kita lakukan, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya banyak cerita-ceritanya kan. Semua di Alkitab, saudara. Setiap orang yang kasih perintah, dia lakukan. Disitulah kuasa bekerja. Pada waktu dia lakukan apa yang diperintahkan, itulah bentuk kasih kita. Contoh, Tuhan suruh kita bawa 3 kan perintah yang khusus. Saudara, untuk kita hidup dalam kasih. Untuk meningkatkan kasih kan harus 3 perintah ini kita lakukan. Pertama apa? Lakukan apa? Apabila kamu memberi sedekah, jangan supaya dilihat orang. Kalau kamu beri tangan kanan, tangan kiri yang kasih tahu sedekah. Kenapa Tuhan kasih perintah untuk memberi sedekah? Untuk mematahkan yang namanya roh apa? Serakah. Kalau kita memberi sedekah untuk mematahkan serakah, sehingga muncul yang namanya roh apa? Murah hati. Sehingga kita dapatkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk bisa memberi sedekah harus ada starting pointnya apa? Karena ada Allah yang mengasihi saya, yang sudah memberi banyak sama saya. Ketika dia memberi perintah untuk membawa sedekah, membawa persembahan, saya lakukan itu. Pada waktu saya lakukan, apa yang terjadi? Roh serakah ini dipatahkan, murah hati muncul. Roh lemah lembut muncul. Roh rendah hati muncul. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, Tuhan suruh perintah kita, apabila kamu berdoa, tutup pintu. Jangan untuk doanya di jalan-jalan. Seperti orang Farisi, bahkan nutup jalan lagi. Jangan doa di jalan-jalan atau nutup jalan supaya dilihat orang. Tapi doa masuk ke kamar, nanti Bapa akan lihat. Kenapa Tuhan perintahkan disuruh kita berdoa? Kita bisa berdoa kepada Allah karena kita percaya. Kita mau datang kepada Allah yang mengasihi kita. Katakan amin saudara. Waktu kita berdoa, itu mematahkan apa? Roh kesombongan. Rasa kita mampu. Orang yang berdoa kan selalu, dia adalah, kalau dia mau apa-apa, dia berdoa. Dia tanya, seperti Daud. Kalau dia kena apa-apa, dia berdoa. Dia minta tolong, gimana solusinya. Kalau ada apa-apa, dia tanya, ini kehendak Tuhan ini gimana? Nah ini tanda orang, ketika kita suka berdoa, kita sedang mematahkan roh kesombongan. Lalu untuk menumbuhkan apa? Roh rendah hati kita naik. Ketika kita rendah hati, maka Allah akan meninggikan kita. Kenapa ditinggikan? Karena orang rendah hati suka membuka telinga, mau dengar, mau belajar. Lalu ada pengetahuan jadi ada hikmat, dari hikmat ada pengertian, makanya dia naik. Kuncinya kan rendah hati. Katakan amin saudara. Caranya latih apa? Doa. Lalu Tuhan suruh kita apa? Puasa. Dia kasih perintah puasa. Kita berpuasa itu harus starting pointnya apa? Kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, untuk apa kita puasa? Untuk kita mematahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu apapun deh. Sehingga menumbuhkan apa? Kesabaran, penguasaan diri. Dan ini sangat bantu banget. Ibu bapak. Nah ketiga hal inilah yang akan kalau kita latihan terus. Yang akan lakukan perintah ini. Dasarnya kasih. Dampaknya apa saudara? Saya percaya. Hidup saudara, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan kuasa Allah. Hidup dalam pengurapan Allah yang dahsyat. Katakan amin. Dimulai dari apa saudaraku? Bahwa kasih, iman bekerja oleh kasih. Tandanya seorang itu punya iman, beriman pada Allah adalah dia dengar perintah, dia lakukan perintah. Perintah gak usah jauh, 3 aja. Karena perintah umum itu 3. Saudara, membawa persembahan, berdoa, berpuasa. Keseluruhan.
Dan dampaknya dari ini akan meningkatkan kasih kita. Nah, kasih inilah yang akhirnya melenyapkan ketakutan. Saudara, sehingga terjadi ada kuasa pelipat gandaan. Seperti hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Saudaraku, dia tahu Tuhannya mengasihi dia. Itu harga 1 talenta katanya 1 juta US dollar. Saudara bayangin, dikasih 1 talenta tuh 1 juta US dollar. Sekarang kurs rupiah US berapa kurs US? Kan taruh 15 ribu. Langsung dikasih 15 miliar loh. Masih dibilang hamba yang jahat, Tuhan yang jahat. Tuhan kecap, kenapa? Karena hidup dalam ketakutan. Tapi yang 5 talenta, yang 2 talenta dia bisa melihat. Ibu bapak bisa dapat gak poin dari sini? Katakan amin. Saya berdoa, pewahyuan firman Tuhan ini menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga pengharapan kita akan bangkit kembali. Katakan amin saudara. Iman tuh bukan ngeden. Aku percaya, enggak. Kita tuh banyak punya hubungan sama Tuhan. Iman tuh kan percaya bahwa Tuhan tuh sanggup lakukan buat kita. Sanggup pelihara kita. Amin saudara. Yang ketiga kita akan lihat apa dampaknya. Ya kan saudara, kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, maka kasih Allah itulah yang akan mendorong kita untuk mau melayani Tuhan dan suka berbuat baik. Ya, melayani Tuhan gak kenal capek, gak ada hitungannya. Katakan amin. Dan suka berbuat baik. Nah 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 ini dasar firmannya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudaraku, bukan keserakahan. Saudara, bukan kesombongan, bukan hawa nafsu yang menguasai. Tapi kasih Kristus. Karena apa? Saudara lihat, dia jalankan 3 hal. Ada murah hati, ada rendah hati, ada kesabaran dan penguasaan diri. Kasih Kristus menguasai kami, dampaknya apa? Karena kami telah mengerti. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Jadi gini saudara, kasih Kristuslah yang menyebabkan kita kita bisa melayani Tuhan, bisa berbuat baik. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau hidup untuk Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita berbuat baik supaya orang-orang lain menemukan apa? Sorganya melalui Tuhan Yesus. Nah hari ini saudaraku yang Kristus, jadi kalau kita bisa buat baik sama orang, lalu berbuat baiknya itu tanpa pamrih, dari perkataan, dari pikiran, segala macam, itu semata-mata karena ada apa? Kasih Kristus. Katakan amin. Ini keputusan berbuat baik sebenarnya. Ini makanya kalau ada kasih Kristus, melenyapkan ketakutan, dampaknya apa saudara? Itu kan mujizat bisa terjadi, kuasa Allah terjadi. Kalau ada kasih Kristus, iman kita bisa bekerja, dan iman ini yang membuat Tuhan berkenan sama kita. Katakan amin saudara. Nah kalau ada kasih Kristus, kasih ini yang mendorong kita untuk suka berbuat baik, suka melayani. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan dihormati oleh Allah. Kalau kita suka melayani Tuhan, kalau kita suka berbuat baik, kita akan dihormati oleh manusia. Katakan amin saudara. Itu kan orang menghormati kita bukan karena kita kaya, tapi karena kita bisa pakai kekayaan kita, uang kita untuk berbuat baik sama Dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya keluarga kita, saudara-saudara keluarga besar kita, ya kan hanya bisa menghormati kita bukan karena kita kaya, tapi karena kita bisa pakai, bukan karena kita punya pangkat, tapi lewat pangkat ini kita bisa pakai untuk berbuat baik. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ada seorang, jadi keputusan untuk berbuat baik, ini adalah satu cara kita untuk membangun apa saudaraku? Membangun satu wadah untuk Tuhan
melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi saudara mau gak di dalam setiap musim hidup kita, kita tuh artinya apa? Saudara pribadi, keluarga, anak-anak, orang-orang sekitar saudara. Perhatikan, saya katakan, ya kan? Tuhan akan cukupi segala kebutuhannya. Apabila saudara dan saya bisa melayani Tuhan dan suka berbuat baik. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh lagi, udah berulang-ulang nih. Tiap hari kita menara doa. Saya suka, udah berapa kali saya kasih contoh seorang yang bernama siapa? Perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini orang kaya. Bukan kalau orang kaya, dia punya akses sama raja, sama pejabat-pejabat, sama tentara, segala macam. Ini orang kaya. Saudara, tetapi perempuan Sunem enggak disebut namanya siapa? Perempuan di kota Sunem, saudara-saudaraku. Ya kan? Nah, setiap kali Nabi Elisa singgah di kotanya, perempuan Sunem ini suka berbuat baik. Dia jamu makan Nabi Allah ini. Tidak hanya memberikan sepiring makanan, tapi juga akhirnya ditingkatkan. Membuat sebuah kamar tidur lengkap dengan perabotan. Ya kan? Perempuan Sunem ini melakukan jauh lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Nabi Elisa. Ya saudaraku. Nah rupanya saudaraku, perbuatan baik si perempuan Sunem ini seperti dia membuat satu tempat untuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup dia. Perbuatannya menyentuh hati dia, saudaraku. Saat perempuan ini kan mandul, saudaraku. Saat dia mandul, dia kan butuh anak. Tuhan kan buka kandungannya, beri dia anak laki-laki. Saat anaknya yang laki-laki sudah besar, mati mendadak. Dia butuh, saudara, dalam kebutuhan untuk disembuhkan. Tuhan pakai Elisa untuk apa? Bangkitkan lagi. Saat daerahnya akan mengalami kelaparan hebat, Tuhan pakai Nabi Elisa lagi. Suruh perempuan Sunem ini pergi mengungsilah ke daerah lain supaya dia nggak mati kelaparan di situ. Saya sini. Terus setelah saudara kelaparan sudah berlalu 7 tahun kemudian, saudaraku, dia datang ke rumahnya, ke ladangnya. Ladangnya dipakai sama orang. Lalu dia menghadap raja, saudaraku. Raja, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Di situ ada Gehazi lagi bicara sama raja tentang si perempuan Sunem ini. Akhirnya dibalikin lagi. Lalu anak perempuan Sunem yang laki-laki ini, saudara, itu menurut catatan Alkitab, katakan dia bilang bahwa dia adalah seorang nabi yang bernama Habakuk. Saudara sini, di setiap musim hidup dia, Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat kesempatan untuk berbuat baik. Saya ingin dorong saudaraku yang Kristus. Saya selalu tiap hari dorong diri saya. Tuhan, izinkan saya paling tidak sehari saya bisa lakukan perbuatan baik kepada 3 orang. Entah lewat mendoakan secara syafaat, entah mungkin menasehati, entah yang kecil kasih pulsa, saudara, atau memberikan apapun pokoknya. Beri aku kesempatan Tuhan di dalam setiap musim hidup saya. Tujuannya supaya apa? Supaya saya tahu ketika kita belajar, ini harus dilatih sebenarnya. Saudara, ini latihan. Seperti latihan naik sepeda. Saudaraku, sepeda juga harus latihan. Kalau enggak bisa. Berenang juga harus latihan. Saudaraku, berbuat baik itu pun latihan. Saya tutup dengan satu ayat ini, saudara. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saat Tuhan Yesus berbuat baik, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan Allah menyertai Yesus. Saat kita berbuat baik, saya percaya Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Allah menyertai saudara. Saat kita berbuat baik, kita memiliki kuat kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis.
sebaliknya kalau kita berbuat jahat, berpikir jahat, ngomong jahat, hal itu akan memadamkan api Roh Kudus. Dan kita kehilangan kuat kuasa. Kita bilang, aduh kok aku capek ya. Coba pikir ulang. Apakah saudara hidup dalam kasih? Apakah saudara hidup di dalam kejahatan? Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini yang memberkati saudara semuanya. Amin.